فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita manjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua. Apabila kita mengamalkan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meridai kita dan memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sidang Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW merintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, maka kita akan senantiasa berusaha mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut dengan perbanyak amal saleh dan meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan ini, yaitu kematian. Maka di sini Rasulullah SAW merintahkan kita untuk senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Karena dengan itu kita akan senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agar ketika kematian menjemput kita dalam keadaan kita sedang beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang senantiasa Rasulullah SAW ingatkan kepada kita. Dan juga Allah senantiasa menggandengkan keimanan pada hari akhir dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak kita dapati dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena penting bagi kita untuk senantiasa mengingat kematian dan hari akhir. Karena kita semua di dunia ini hanya sementara. Dan bahkan kita hanya sekedar lewat, sekedar singgah sebentar dan kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Di mana Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar,
bahwasanya beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya kannaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, ketika Rasulullah SAW megang pundak Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnu Umar, jadikanlah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Itu kita di dunia ini seperti seorang yang sedang singgah, sekedar lewat, sekedar singgah dalam suatu perjalanan dan kita akan meninggalkan dunia ini. Dan Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Apabila engkau di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Gunakanlah kesempatan itu, kesempatan hidup itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan diri kita kepada Allah dan tinggalkan segala kemaksiatan kepada Allah. Dan apabila kalian di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Artinya pergunakanlah kesempatan hidup itu dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini, yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Ibnu Umar mengatakan, "Khudh min sihatika limaradik." Gunakanlah masa sehatmu untuk senantiasa beribadah kepada Allah sebelum datang masa sakitmu, dan gunakanlah kehidupanmu untuk beribadah kepada Allah sebelum datang kematianmu. Maka ini nasihat yang harus selalu kita ingat, agar kita senantiasa mempergunakan kehidupan kita ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir di setiap waktu-waktu kita, karena kita akan menyesali setiap saat, setiap detik di dunia ini yang kita lalui dengan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita semua, agar kita memperbanyak mengingat kematian. Karena kematian apabila datang kepada kita, apabila telah datang waktunya kepada kita, maka tidak bisa ditangguhkan sedikit pun. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat ke-34, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, waktu kematiannya. Apabila datang waktu kematian tersebut, maka tidak bisa ditangguhkan atau tidak bisa dimajukan sedikit pun. Maka kematian akan datang pada kita dengan tanpa kita ketahui, dan akan datang pada kita, dan apabila telah datang waktunya, maka kita tidak bisa menolaknya, tidak bisa menangguhkannya sedikit pun. Dan kematian pasti datang kepada kita bagaimanapun keadaan kita. Apakah kita dalam keadaan puncak kekuatan atau kesehatan atau puncak kekuasaan, maka apabila kematian itu datang pada kita, kita tidak bisa lari darinya, walaupun kita berada di dalam benteng yang amat kokoh sekalipun. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surat An-Nisa 78, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada, maka pasti kematian akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang amat kokoh sekalipun. Jadi walaupun kita berada di puncak kesehatan kita dan kekuatan kita, atau puncak kekuasaan kita, atau kekayaan kita, ketika kematian itu datang, maka kita tidak bisa menghindarinya. Pasti kematian itu akan menjemput kita. Maka pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling faham tentang hakikat dunia ini. Beliau orang paling faham tentang akhirat, dan beliau di dunia ini menjadikan dunia ini sebagai
tempat untuk beribadah dan mendapatkan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menghabiskan umurnya, tenaganya dan pikirannya untuk mencari kekayaan dunia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi janbihi. Qulna ya Rasulullah law ittaqadna lak wita'an. Faqala ma li walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah tidur di tikar. Masya Allah, beliau tidurnya di tikar. Padahal beliau seorang nabi, pimpinan umat, bukan cuma pimpinan negara, pimpinan umat yang apabila beliau ingin mencari harta dunia, maka beliau sangatlah bisa. Tapi beliau menggunakan dunia itu di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mensedekahkannya dan menyantuni orang-orang yang berhak untuk disantuni. Ya, sampai beliau dikisahkan tidurnya di tikar. Waqad athara fi jambi, dan berbekaslah tikar itu di pinggang beliau. Kemudian kami katakan, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami datangkan untuk engkau kasur yang empuk? Apa kata Rasulullah SAW? Untuk apa dunia ini bagiku? Aku di dunia ini seperti salah seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon sejenak kemudian pergi meninggalkannya. Maka inilah hakikat dunia ini, seperti kita dalam perjalanan kemudian kita singgah di suatu tempat kemudian kita pergi meninggalkannya. Kita bayangkan apabila kita ingin berjalan menuju suatu tujuan, kemudian kita singgah di suatu tempat untuk beristirahat, apakah kita menghabiskan umur kita, tenaga kita, pikiran kita di tempat tersebut, atau kita hanya sekedar menggunakan kesempatan itu sekedarnya saja agar kita bisa melanjutkan perjalanan kita menuju tempat tujuan kita. Dan tujuan hidup kita sebenarnya adalah negeri akhirat, dan itulah yang seharusnya kita usahakan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan terutama negeri akhirat adalah kampung halaman kita sebenarnya. Bukan berarti artinya kita tidak bekerja mencari dunia, tidak. Akan tapi hendaknya kita di dalam mencari dunia jangan sampai melupakan akhirat kita. Jangan sampai demi dunia ini kita melupakan akhirat kita. Karena dunia ini apabila dibandingkan dengan akhirat adalah seperti satu tetes air di ujung jari yang dicelupkan ke lautan yang luas, dan lautan luas itu adalah akhiratnya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Mus'ab bin Shaddad radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yajlu ahadukum usbu'a fil yami falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia ini apabila dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan. Maka lihat itu yang didapat, itu dunia hanya setetes air di ujung jari yang celupkan ke lautan yang luas, dan lautan luas itu adalah akhiratnya. Maka jangan sampai kita karena dunia yang kecil ini, yang tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan akhirat, kita mengorbankan akhirat kita demi mendapatkan kesenangan dunia yang sangat sedikit sekali. Jangan sampai karena dunia kita menghalalkan segala cara di dalam mencari harta dengan mengambil harta yang haram atau melakukan korupsi dan sebagainya. Maka ini sama saja kita menukar akhirat kita demi dunia yang sangat sedikit. Kita hanya mendapatkan sesuatu yang sangat sedikit sekali di dunia ini, dan kita diharamkan dan tidak mendapatkan sedikit pun dari kenikmatan di akhirat. Na'udzubillah. Bahkan na'udzubillah apabila kita mengedepankan hawa nafsu kita, menghalalkan segala cara dalam mencari dunia, bukan hanya kita tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tapi bahkan kita terancam mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Bahkan siksa yang paling ringan di akhirat kita tidak akan merasa sanggup bisa merasakannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahwan ahli nari 'adzaban yaumil qiyamah
La rajun tudau fi akhmasi qadamih jamratan yaghlimu mimma dimagu. Sungguhnya siksa yang paling ringan di akhirat adalah seorang yang ditaruh 2 bara api di kakinya yang dengannya mendidih otaknya. Artinya semua badannya terbakar sampai saking panasnya kepalanya, otaknya pun ikut mendidih. Yang satu harinya di akhirat seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Al-Had ayat 47, di mana Allah Ta'ala berfirman, inna yawman 'inda rabbika kalfi sanatin ma ta'udun. Sungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Maka kita tidak pernah sanggup bisa merasakan azab di akhirat. Maka jangan sampai kita mengedepankan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, dapatkan kesenangan dunia yang hanya sangat sedikit. Karena kita hanya akan mendapatkan kenikmatan yang sangat sedikit yang tidak ada nilainya sama sekali apabila dibandingkan dengan akhirat. Dan kita terancam mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Azab yang demi Allah kita tidak pernah sanggup bisa merasakan azab di akhirat sebentar atau sedikit saja. Karena azab di dunia saja kita tidak sanggup merasakan api di dunia. Kita bayangkan kita nyalakan kompor gas, kita taruh muka kita di atas kompor gas 5 menit saja, tidak akan sanggup kita merasakannya. Terlebih lagi di akhirat yang satu harinya 1000 tahun, yang siksa paling ringannya ditaruh 2 bara api di kakinya yang dingin mendidih otaknya, dan tidak ada waktu istirahatnya di akhirat, senantiasa terus mendapatkan azab dan terus diazab. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa 56, kullama nadijat juludum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulitnya mengupas kami ganti dengan kulit yang baru agar dia merasakan azab. Maka bersabarlah di dunia, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya agar kita bisa selamat di akhirat dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Pada kesempatan kedua kali ini khatib ingin mengajak kita semua agar kita mempergunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di muka bumi ini, yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya agar kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat, dan agar kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kebahagiaan dan kesuksesan yang sebenarnya. Apabila kita sudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Bukan cuma sukses di dunia saja. Karena sukses di dunia saja tidak ada artinya sama sekali tanpa dibarengi dengan kesuksesan di akhirat. Walaupun di dunia kita memiliki segalanya, memiliki kemewahan, memiliki rumah yang besar, kendaraan yang mewah, ataupun harta yang banyak, tapi kalau kita masuk neraka, na'udzubillah, kesuksesan itu tidak ada nilainya sama sekali. Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sebuah hadis yang perlu untuk selalu kita ingat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'am ahli dunya min ahli nar, fa yasbaghu fi an-nar sabghatan faqila lahu hal ra'aita khanqat hal wajadta khanqat?" Qala la wallahi ya Rabb. Didatangkan orang yang paling merasakan semua kenikmatan dunia. Dia orang yang paling kaya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dia orang yang paling kaya dan paling merasakan semua kenikmatan dunia. Kemudian dimasukkan ke neraka sekali celupan saja dan diangkat kembali dan dikatakan kepadanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau merasakan kenikmatan? Apakah engkau melihat suatu kebaikan?" Dia menjawab, "Demi Allah ya Rabb, saya tidak merasakan kenikmatan sedikit pun." Dia lupakan kenikmatan hebat yang dia rasakan di dunia dahulu kala. Ketika dimasukkan ke neraka sekali celupan saja, langsung dia lupakan kenikmatan luar biasa yang pernah dia rasakan di dunia dulu. Maka
ingatlah kesuksesan sebenarnya kalau kita sudah masuk surga. Bukan cuma sukses di dunia. Kau hanya sukses di dunia tanpa dibarengi dengan kesuksesan di akhirat, maka itu kesuksesan yang sia-sia, tidak ada artinya sama sekali. Maka hendaklah di dalam cari dunia kita memperhatikan halal haram, kita memperhatikan syariat Islam. Carilah harta yang halal dan jangan mencari harta yang haram. Jangan sampai kita menukar akhirat kita demi kehidupan dunia yang hanya sedikit ini, yang kenikmatannya tidak ada artinya sama sekali apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, agar kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah dan menghambakan diri kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah dan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.